Shalom Jemaat Betani Yestoya Malang yang luar biasa. Senang sekali kita berjumpa dalam program yang akan memberkati setiap saudara. Dan hari ini saya sangat rindu sekali untuk kita berpikir, berbicara, berdiskusi tentang keluarga. Nah, saya ingin mengajak saudara membaca dalam Kejadian pasal yang kedua, ayat yang ke-24, Kejadian pasal yang kedua, ayat yang ke-24. Demikian firman Tuhan, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Sekali lagi, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Dan ini menjadi menarik karena kenapa? Ketika kita mempelajari dunia ini, pelajaran dunia, cara hidup dunia, keadaan atau tradisi dunia ini seringkali memang khususnya budaya timur, maka wanita yang kemudian mengikuti keluarga suami. Tapi yang luar biasa, Alkitab berikan sebuah standar yang menarik. Laki-laki lain kemudian harus keluar dari rumahnya dan kemudian ke tempat istrinya. Mengapa ini menarik saudara ya? Karena ternyata memang gangguan terbanyak adalah mertua perempuan dengan menantu perempuan kalau kumpul. Biasanya begitu saudara ya. Tapi saya percaya Jemaat Betani Yestoya enggak begitu. Semuanya baik-baik saja. Tapi mengapa Alkitab mengatakan demikian saudara ya? Karena laki-laki harus keluar dari rumah orang tuanya. Menyatu. Pertama kita pelajari adalah suami istri pasangan harus menyatu. Apa yang menyatu? Ketika suami keluar dari rumahnya, dia belajar yang namanya memiliki otoritas. Sehingga ketika dia di dalam sebuah rumah, apalagi pada masa hari itu yang keputusan tertinggi, pemilik hak untuk bicara tertinggi adalah kepala rumah tangga. Nah kalau seandainya anak laki-laki itu masih ada di rumah ayahnya dan tinggal bersama ayahnya, maka keputusannya bukan keputusan dia, keputusan bapaknya lah yang paling tinggi. Itulah mengapa Alkitab sangat hebat. Kalau laki-laki itu harus keluar dari rumah orang tuanya supaya dia belajar bertanggung jawab, supaya dia belajar memiliki otoritas yang terbaik, supaya dia bisa membuat keputusan-keputusan bahkan tersulit sekalipun dalam kehidupan rumah tangganya. Menyatu, apa yang harus menyatu? Nah, ini menarik saudara ya, karena ternyata dalam sebuah rumah tangga yang berbeda laki dengan perempuan, budayanya berbeda, keadaan rumah tangganya berbeda, value-nya berbeda, masalah rumahnya berbeda, maka mereka harus menyatu. Menyatu apa? Yaitu menyatu di dalam pikiran mereka menyatu. Nah ini menarik, karena kenapa? Pergumulannya adalah menyatukan dua pikiran ini. Dengan kondisi status yang berbeda, kebiasaan yang berbeda. Sang suami kalau makan kemudian langsung pergi selesai makan. Sementara keluarga istrinya kalau makan tunggu semua selesai baru keluar. Nah nanti kalau kebiasaan begitu istri akan ngomong, kamu ini ya tidak mencintai keluarga, sekali makan langsung keluar. Nah itu persoalan saudara ya. Perlu menyatu pikiran. Yang berikutnya menyatu kebiasaannya. Nah dua orang dalam satu rumah tangga perlu menyatukan hal-hal semacam ini. Apa yang kita pelajari ketika ini muncul, suami istri yang diberkati tidak hanya kemudian mereka menyatu saudara, tetapi mereka juga pernikahan yang baik, rumah tangga yang baik perlu yang namanya merenda. Nah ini paling sulit. Karena kenapa? Pernikahan tidak hanya bisa dibangun dengan cinta, tapi harus dibangun dengan pengertian bersama. Harus dibangun dengan kesepakatan, dengan perjanjian atau agreement begitu ya. Misalnya kalau satunya marah, satunya diam. Supaya nggak terjadi ledakan emosi, piring terbang saudara ya. Karena akhirnya nanti jadi masalah. Kalau misalkan mendidik anak, ibunya marah, bapaknya mesti ngapain? Apa mesti belain? Atau kalau bapaknya marah, ibunya mesti bagaimana? Nah rumah tangga tidak hanya menyatukan dua orang, tapi pernikahan yang baik perlu direnda. Dengan apa? Mungkin juga dengan pemahaman yang lebih baik. Dengan cara apa? Misalnya saudara ya, saya dengan istri saya punya bahasa kasih yang berbeda. Istri saya bahasa kasihnya melayani, bahasa kasih saya itu afirmasi. Nah kalau nggak sama-sama mengerti, nanti kita saling melukai. Bapak Ibu dikasihi Tuhan Yesus, saya percaya rumah tangga saudara adalah rumah tangga yang diberkati oleh Tuhan. Rumah tangga yang dibangun untuk memuliakan Tuhan. Karena itu saya mengajak 2M ini saudara. Pertama, mari menyatu. Meninggalkan dari kehidupan kita yang suami, bukan berarti meninggalkan orang tua, tapi hal-hal yang ada mulai disatukan. Membangun sebuah prinsip gaya hidup yang baru. Tapi juga perlu merenda hal-hal yang baik. Nah saya berdoa rumah tangga saudara Jemaat Betani Yestoya Malang akan direnda
dengan baik. Melihat kemuliaan Tuhan, tuntunan Tuhan, jam doa, situasi hidup, berpikir yang lebih baik dan saling mengasihi. Kiranya Tuhan memberkati saudara, menjadi keluarga yang akan terus menikmati berkat Tuhan karena saling menyatu dan saling merendah. Tuhan